Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Eh, Kali ini kita akan mempelajari penentuan nilai akhir untuk masih dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Kita mulai dari definisi dari nilai akhir itu sendiri ya. Jadi nilai akhir itu adalah nilai yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mereka mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi nilainya itu bisa berupa angka ataupun huruf. Oke. Menurut fungsinya, yang pertama adalah fungsi administratif, di mana kita ingin melihat apakah seseorang itu dapat dinaikkan ke tingkatan yang lebih tinggi atau tidak, dapat dinyatakan lulus atau tidak, dapat dinyatakan tamat belajar atau tidak, begitu ya. Yang kedua, kita bisa menentukan juga berdasarkan nilai akhir itu apakah seseorang itu layak dipandang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk diberikan beasiswa atau mungkin pembebasan SPP atau tidak. Yang ketiga, kita juga bisa membuat keputusan apakah seseorang itu dapat diberikan rekomendasi atau tidak, misalkan untuk melanjutkan program studi yang lebih tinggi, misalkan dari S1 ke S2, apakah layak untuk bisa mendapatkan rekomendasi atau tidak dengan menggunakan nilai akhir dari si orang tadi gitu ya, atau misalkan mantan peserta didik kita tadi. Yang keempat, memindahkan atau menempatkan peserta didik pada kelompok atau bidang yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi misalkan berhubungan dengan SMA, dulu kita punya penjurusan, maka seseorang itu bisa masuk ke IPA atau IPS itu berdasarkan nilai yang dia miliki. Yang kelima, memberikan gambaran tentang prestasi belajar peserta didik kepada calon pemakai tenaga kerja. Misalkan ini ya, dari nilai akhir itu kan biasanya, atau misalnya yang sudah lulus itu bisa menggambarkan ya, jadi nilainya itu bisa menggambarkan bagaimana kualitas dari si orang ini kepada tempat mereka ya, melamar pekerjaan. Jadi orang yang ada di instansinya itu bisa melihat kira-kira seberapa gambarannya tentang kompetensi dari si anak tersebut. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi informatif, di mana pemberian nilai akhir ini juga memberikan informasi pada pihak terkait seperti ya orang tua atau wali murid gitu ya, wali kelas atau siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut atau peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah fungsi sebagai bimbingan, dimana ya ini ketika nilai akhir itu diperoleh, maka guru juga bisa membuat apa namanya ya, rencana gitu ya, rencana pembimbingan dan penyuluhan agar nanti kedepannya anak ini lebih terarah. Misalkan dari kelas 1 ke kelas 2, maka nanti guru kelas 2 bisa melihat nilai akhirnya, sehingga bisa membuat rancangan treatment tertentu agar anak ini lebih, atau peserta didik tersebut bisa lebih terarah dalam peningkatan prestasi belajarnya. Nah, fungsi yang keempat adalah fungsi instruksional, yaitu adalah jelas bahwa tidak ada tujuan yang lebih penting dalam proses pembelajaran kecuali mengusahakan agar perkembangan dan kegiatan belajar peserta didik itu dapat mencapai tingkat yang optimal gitu ya. Nah, ini dilihat dari pemberian nilai akhir gitu ya. Jadi pemberian nilai akhir itu nanti berfungsi sebagai feedback yang mencerminkan seberapa jauh peserta didik itu telah dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya kita punya faktor-faktor pertimbangan yang harus kita kita lihat ketika kita mau memberikan nilai akhir kepada seseorang. Yang pertama adalah faktor pencapaian atau prestasi. Jadi jelas ini
Jadi seberapa bagus nilainya gitu ya. Misalkan nilai akhir itu kan memuat beberapa penilaian gitu ya. Penilaiannya itu salah satunya adalah misalkan penugasan atau kuis-kuis atau apa perulangan harian dan sebagainya. Apakah nilainya bagus atau tidak, itu masuk dalam faktor yang pertama atau faktor pencapaian atau prestasi. Yang kedua adalah faktor usaha. Misalkan nilainya itu tidak terlalu bagus, tapi kita bisa melihat bahwa nilai tidak bagusnya dia itu terlihat usahanya, usahanya untuk bisa dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membuat pertimbangan. Jadi seseorang yang punya usaha lebih itu akan membuat kita menjadi tahu bahwa si anak ini mempunyai etos yang bagus saat dia belajar untuk mencapai yang kita inginkan. Yang ketiga adalah faktor aspek pribadi dan sosial. Jadi misalkan kita memberikan tugas kepada si anak, apakah tugasnya itu dikerjakan secara baik, apakah tugasnya itu dikumpulkan tepat waktu dan sebagainya, itu masuk dalam faktor aspek pribadi dan sosial. Nah, bagaimana perhitungannya? Saya memberikan satu buah contoh begitu. Ketika nilai akhir itu kita pandang sebagai sebuah kumpulan dari nilai-nilai partisipasi, kuis, tugas, terus UTS-nya atau ujian akhir semesternya. Ini dia dari sebuah rancangan perkuliahan gitu ya. Ketika dalam satu buah perkuliahan, mungkin ini salah satu poin yang ada dalam RPS-nya. Nah, misalkan kita punya perkuliahan 6 kali pertemuan, terus partisipasinya dia 4 kali pertemuan datang dan 2 kali mungkin izin atau entah mungkin dia alfa dan sebagainya. Informasi-informasi terkait si anak ini, misalkan si X ini ya, itu kuisnya 2 kali dia mendapat nilai 70 dan 80, tugasnya 4 kali dia mendapatkan nilai 75, 80, 80 dan 85, UTS-nya 80 dan UAS-nya itu 85. Maka misalkan partisipasi itu kita katakan sebagai nilai keaktifan dia dalam kuliah, jadi kita bisa menghitungnya untuk partisipasinya 4/16 karena itu dia harusnya 16 kali pertemuan tapi dia hanya 14 kali pertemuan datang. Maka untuk partisipasi dia mendapatkan nilai dari 14/16 kali 10%. Dia mendapatkan nilai 8,75 untuk partisipasinya. Untuk kuisnya, karena kuisnya ada 2, maka kita cari rata-ratanya begitu ya. Jadi 80 plus 70 dibagi 2, jadi rata-ratanya dikalikan sama bobotnya, yaitu adalah 15%. Dia dapatkan nilai 11,25. Selanjutnya dari tugas, lagi-lagi karena ada 4 tugas, berarti dibuat rata saja, terus dikalikan dengan bobotnya, itu adalah 20%. Si anak X ini mendapatkan nilai 16,00. Selanjutnya untuk nilai tengah semesternya kita kalikan dengan 25%, dapatkan 20,00. Ujian akhir semesternya kita kalikan 30%, dia dapatnya adalah 25,50. Nah, dari sini totalnya adalah 81,50. Ketika kita berpedoman pada sebuah penilaian acuan patokan, di mana batas bawah dari grid nilainya itu seperti yang ada di layar. 0 itu E, 46 batasnya untuk yang D dan sebagainya. Itu berarti 46 sampai 51 itu D gitu ya, 51 sampai 56 D plus dan seterusnya. 81,50 itu kan ada di grid yang A. Berarti si X ini mendapatkan nilai akhirnya adalah A. Nah,
Itu ya saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk lebihnya kita punya satu buah penilaian lagi sebenarnya, yaitu bagaimana kita bisa membuat nilai akhir dari sebuah rumus yang mempertimbangkan nilai tes formatif dan nilai tes sumatif. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjut itu. Untuk diskusinya bisa nanti kita uh, lanjutkan kembali. Gitu. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari evaluasi diagnostik dan remedial. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.